anak-anak. Hari ini, Miss Dea akan memberikan beberapa tips belajar efektif di masa pandemi. Sebelumnya, don't forget to subscribe. Thank you. Simak baik-baik ya. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini, sekolah dapat memberlakukan dua cara. Yang pertama, pembelajaran daring. Kedua, pembelajaran tatap muka terbatas. Nah, anak-anak, mari kita bahas satu persatu. Dalam pembelajaran daring, sekolah dapat memanfaatkan dengan dua cara. Yang pertama, menggunakan kelas maya atau digital. Sekolah dapat menggunakan wadah pembelajaran seperti Google Classroom, WhatsApp, Edmodo, dan lain-lain. Kedua, dengan menggunakan tatap muka, yaitu menggunakan meeting room seperti Google Meet, Zoom, video pembelajaran dari YouTube, dan video conference lainnya. Nah, anak-anak, kemudian pembelajaran tatap muka terbatas, yaitu dengan mengatur jumlah peserta didik di setiap kelas agar menjadi lebih sedikit dari jumlah normal. Nah, anak-anak, ada beberapa aturan yang harus dipatuhi oleh sekolah jika akan melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Yang pertama, jika pendidik dan tenaga kependidikan telah divaksinasi COVID-19 secara lengkap, maka pemerintah pusat, pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi, serta kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota sesuai dengan kewenangannya mewajibkan satuan pendidikan menyediakan PTM terbatas. Kedua, orang tua atau wali siswa dapat memilih pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas atau pembelajaran jarak jauh bagi peserta didik. Ketiga, pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi, kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota, sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PTM terbatas. Keempat, pembelajaran tatap muka terbatas akan dihentikan apabila ada konfirmasi kasus COVID-19 di satuan pendidikan. Kelima, PTM terbatas dapat diberhentikan sementara apabila ada kebijakan pemerintah daerah terkait pengendalian kasus COVID-19. Nah, anak-anak, tentu saja tidak semua sekolah dapat diberikan kesempatan untuk melakukan pembelajaran tatap muka terbatas. Hanya daerah-daerah yang tidak berzona merah, yaitu daerah yang aman, mereka diberikan kesempatan dalam pembelajaran tatap muka terbatas. Aturan lainnya seperti belajar di sekolah hanya dilaksanakan 2 kali dalam sepekan dengan durasi tidak lebih dari 2 jam. Kapasitas ruangannya maksimal 25% untuk uji coba pertama. Nah, ini tergantung dari wilayah atau provinsi sekolah itu berada. Nah, anak-anak, ada 5 tips belajar efektif di masa pandemi. Simak baik-baik ya. Yang pertama ialah gunakanlah kuota HP atau internet dengan bijak. Ada yang menghabiskan kuotanya hanya untuk menonton drama Korea, bermain PUBG, bermain Free Fire, dan bermain Mobile Legends. Nah, anak-anak, jangan sampai kuota kalian habis hanya untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Sementara untuk belajar, kuota kalian habis atau tidak bisa mengakses internet media belajar online.
Nah, bagi kalian yang memakai kuota unlimited atau menggunakan WiFi, gunakanlah waktu sebaik mungkin. Luangkan waktu untuk belajar meskipun di rumah aja. Tips yang kedua yaitu menciptakan ruang belajar yang nyaman. Bagaimana cara menciptakan ruang belajar yang nyaman? Yaitu dengan menyediakan semua perlengkapan belajar dalam satu wadah atau satu tempat. Pencahayaan ruangan yang cukup, tata meja belajar dan ruangan dengan rapi, dan tidak menaruh televisi di ruangan belajar. Tips yang ketiga yaitu memodifikasi tulisan. Dengan memodifikasi tulisan, siswa diharapkan lebih termotivasi untuk lebih rajin mencatat dan membaca. Karena saat ini siswa belajar daring di rumah, maka diharapkan siswa tidak jenuh. Malah seharusnya siswa lebih semangat untuk mencatat dan membaca meskipun di rumah aja. Tips yang keempat yaitu belajar bersama dengan siapa saja dan kapan saja. Meskipun belajar daring, siswa dapat belajar bersama dalam satu kelompok misalnya, dengan menggunakan aplikasi video conference, sehingga tidak membuat siswa jenuh. Tips yang kelima ialah fokus, makan teratur, istirahat yang cukup, dan bersenang-senang. Karena jika tidak fokus, kurang istirahat atau lelah, dan tidak senang, maka belajar pun tidak akan konsentrasi. Maka belajarlah dengan niat, fokus, dan penuh semangat. Nah, berikut adalah dokumentasi siswa membuat poster wabah COVID-19 pada tahun 2020. Semoga wabah ini segera berakhir dan kita semua dapat beraktivitas seperti sedia kala. Terima kasih semua.